Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, suara bangga kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, hari ini kita kembali lagi di podcast Suara Bangga Kencana. Nah teman-teman, hari ini perkenalkan sebelumnya, nama saya Cindy Nur Khalifah Siti Aryani yang akan memandu podcast kita pada siang hari ini. Teman-teman, hari ini saya tidak sendiri ya. Hari ini saya kedatangan narasumber kita, narasumber istimewa tentunya. Mungkin dari Bapak Eri boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erianto, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tentu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Amin. Baik, Pak Erianto, sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk tergabung di acara kita pada hari ini, yaitu di podcast Suara Bangga Kencana. Baik, mungkin kita langsung saja ya Pak, berbincang-bincang mengenai isu-isu yang sedang viral terkini ya Pak. Seperti yang kita ketahui, sekarang itu sedang banyak sekali tentang kekerasan seksual. Mungkin dari Pak Erianto sendiri sudah pernah mendengar atau bahkan sudah sering sekali mendengar ya Pak. Menurut Pak Eri sendiri nih, kenapa sih keluarga itu menjadi benteng pertama dalam melindungi anak dari kekerasan seksual? Terima kasih Mbak Cindy dan terima kasih pada teman-teman semua yang menonton acara ini. Tentu kita paham ya, kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa akhir-akhir ini di media sosial banyak sekali berita tentang kekerasan seksual. Ini terutama terjadi di sebuah satuan pendidikan ya. Dan itu ironinya itu terjadi di sekolah yang notabene kita anggap sekolah agama ya. Salah satu contohnya adalah pesantren. Nah, ini terjadi tentu tidak salah dari anaknya saja, akan tetapi ini bisa terjadi karena kontrol orang tua dan fungsi kontrol ini tidak dilakukan. Nah, tentu kita bertanya-tanya ya, kenapa sih keluarga itu tempat pertama belajar anak ya, sebelum orang tua untuk memutuskan pendidikan apa yang akan dipilihkan untuk anak-anaknya. Nah, karena itu ya, orang tua itu harus sebelum memilih sekolah dan memutuskan sekolah untuk anak-anaknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mencari informasi tentang budaya sekolah. Artinya orang tua itu pertama dia harus survei dulu nih, kira-kira budaya sekolahnya seperti apa. Pola perilaku antara guru dan muridnya seperti apa, kemudian pola interaksi guru dan muridnya seperti apa, ada tidak pola relasi ya, interaksi yang tidak terbuka. Nah, ini mesti harus ditanyain oleh orang tua sebelum menentukan sekolah itu cocok tidak untuk anak-anaknya atau aman tidak untuk anak-anaknya. Nah, itu salah satu Mbak Cindy. Berarti termasuk banyak juga ya Pak, dari mulai kita mencari rasa aman, kemudian tata sendiri kayak batasan dirinya seperti apa, kemudian peran orang tua di sini juga sangat penting nih ya Pak ya, sama seperti dalam memilih sekolah, dalam memilih madrasah bagi anak kita sendiri. Ya, tentu ini menjadi hal penting karena pertama bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia itu sangat kurang ya di sebuah lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, maka orang tua juga harus memahami dan mengetahui seperti apa sistem perlindungan
anak-anak di sekolah. Misalnya pastikan bahwa orang tua mendapat informasi ada tidaknya di sekolah itu sistem keamanan untuk anak. Salah satu misalnya anak itu nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, anak-anak itu bisa melapor dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian orang tua juga harus mengerti dan mengetahui rekam jejak sekolah dalam menangani kasus kekerasan, karena banyak beberapa sekolah yang dalam menangani kekerasan itu kurang ditangani dengan serius. Nah, ini orang tua harus benar-benar tahu dan memahami sebelum memutuskan sekolah itu baik untuk anak atau tidak. Begitu Mbak Cindy. Berarti kalau kita lihat dari penjelasan Pak Eri nih ya teman-teman, bahwa orang tua itu merupakan kunci utama ya Pak ya dalam pemilihan sekolah. Jadi jangan sampai kita sebagai anak kan kalau masih kecil, apalagi SD SMP itu kan belum tahu ya Pak ya mau arahnya kemana, mau sekolah kemana. Jadi kita sebagai orang tua yang mengarahkannya. Jadi menurut Pak Eri nih, sekolah yang baik saja itu apakah sudah cukup untuk melindungi anak kita? Sekolah yang baik itu tidak satu dimensi saja ya, tidak cukup dengan hanya satu keunggulan akademik saja, akan tetapi semua multidimensi. Nah, multidimensi ini adalah salah satunya adalah bagaimana sekolah itu menerapkan proteksi bagi keamanan keberlangsungan belajar anak. Itu baik di sekolah maupun nanti di kegiatan-kegiatan yang tambahan seperti ekstrakurikuler. Nah, ini orang tua juga harus benar-benar explore itu sekolah. Itu sudah layak enggak nih untuk perkembangan kognisi anak, karena di sekolah itu kan bukan saja salah satu tempat untuk mendidik IQ kepintaran, akan tetapi juga mendidik emotional quotient anaknya, kemudian juga mendidik kemampuan bersosial di sekolah maupun di masyarakat. Itu juga menjadi indikator dalam pemilihan sekolah. Nah, tentu bahwa kerjasama antara orang tua, antara masyarakat sekitar, komunikasi antara orang tua dan sekolah itu memang harus ada jalur komunikasinya. Jangan sampai pendidikan itu misalnya diterapkan anak-anak tidak boleh berkomunikasi misalnya dalam sebulan 2 bulan. Itu menurut saya itu sekolah yang tidak bagus. Sekolah yang bagus adalah walaupun dia menetapkan misalnya sistem asrama, tetapi ada call center yang bisa menghubungkan orang tua dan anak. Jadi begitu Mbak Cindy. Beberapa pesantren mungkin juga sudah menetapkan hal itu ya Pak ya. Mungkin ada beberapa juga yang anaknya itu tidak berani bercerita. Nah, gimana nih Pak kita sebagai keluarga agar dapat membangun terus komunikasi itu agar anak kita ini tadi berani untuk bercerita kepada orang tua? Dilemanya saat ini ya, ada beberapa, memang tidak semua pesantren ya. Banyak pesantren yang sudah bagus dan sudah transparansi dalam pengelolaan kekerasan terhadap siswa. Tetapi memang ada beberapa sekolah atau pesantren yang jalinan komunikasi antara orang tua dan sekolah itu sangat bahkan tidak pernah dilakukan. Itu anak-anak itu hanya bisa bertemu misalnya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan itu pun anak-anak sudah diberi doktrin tidak boleh melaporkan apapun kepada orang tua selain yang sudah ditetapkan. Nah, kalau sekolah-sekolah seperti ini perlu berpikir ulang ya untuk mendaftarkan anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua, sistem manajemen informasi. Manajemen informasi ini maksudnya apa? Sekolah itu berhak memberi laporan perkembangan anak di setiap bulan, apa-apa saja yang harus dilakukan, dan sekolah walaupun dia jauh itu anak-anak dengan orang tua itu bisa berkomunikasi minimal 1 minggu 1 kali untuk bagaimana orang tua nanti bisa menanyakan langsung dan anak pun bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua. Kemudian sekolah itu juga harus menerapkan bahwa ada sistem pendidikan yang dijelaskan, yang disepakati oleh orang tua. Artinya apa? Nah, sistem pendidikan yang bagus itu adalah sistem pendidikan transparansi. Transparansi di sini apa saja yang diajarkan, kemudian
ekstrakurikulernya apa saja, kemudian komunikasi dengan gurunya apa saja. Misalnya kita sekolah di pesantren kan, apakah di sekolah pesantren itu boleh misalnya anak perempuan atau santri perempuan itu misalnya belajar di luar jam sekolah dengan guru-guru misalnya yang laki-laki. Nah, ini kan harus dijelaskan, harus ada kita orang tua itu harus mendapatkan informasi. Nah, tentu ini menjadi sebuah pemahaman kita agar ya siapapun kita ya untuk memilih pendidikan untuk anak, yang penting kita tahu sistem pendidikannya seperti apa, belajarnya seperti apa, kemudian interaksi dan komunikasi dengan gurunya seperti apa. Oke, baik. Kalau tadi kita udah membahas tentang tata cara memilih madrasah atau sekolah yang baik untuk anak, sekarang kita beralih ke hal apa aja nih Pak yang perlu diajarkan oleh orang tua tentang tubuh anak. Karena kan kebanyakan mungkin beberapa orang tua di rumah itu sudah menitipkan anaknya sejak SD atau bahkan sejak TK atau PAUD itu ke madrasah nih Pak. Oke. Ini menjadi menjadi pemikiran kita bersama tentang kita merespon beberapa viral ya pemberitaan di media sosial tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di satuan pendidikan. Nah, orang tua yang pertama yang harus dilakukan adalah orang tua harus mengajarkan bahwa situasi yang berbahaya itu seperti apa. Nah, orang tua sejak dini juga harus mengajarkan kepada anak-anak bahwa ada situasi yang tidak boleh dilakukan. Ada kondisi yang tidak boleh terjadi pada dirinya. Kondisi itu wajib dipatuhi. Nah, salah satunya adalah batasan tentang pergaulan ya, komunikasi dengan teman dan juga batas interaksi dan komunikasi dengan gurunya. Nah, ini harus dijelaskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, ini harus tegas dijelaskan oleh orang tua. Nah, ini wajib diberi bekal ya kepada anak-anak. Kemudian berikan pemahaman ya kepada anak bahwa menolak sentuhan yang tidak nyaman. Nah, tidak ada misalnya sentuhan ya yang dilakukan ya di kondisi tertentu ya di sekolah yang dilakukan misalnya oleh guru yang berlawanan jenis dengan muridnya. Nah, ini harus diberi pemahaman kepada anak-anak bahwa ketika ini terjadi harus berani mengatakan tidak. Nah, ini yang mesti dilakukan. Kemudian juga bahwa menjauh ya dan segera melapor kalau terjadi sifatnya tindakan yang memaksa atau menganiaya atau tindakan yang sudah mencurigakan. Nah, makanya di sekolah tadi ketika ini terjadi, ketika anak berani melaporkan kalau saluran komunikasinya tidak ada, ini juga kan percuma. Makanya yang terpenting tadi juga saluran komunikasi itu yang terpenting sehingga anak tuh bisa melaporkan terhadap apa yang terjadi pada dirinya yang membuat dirinya tidak nyaman gitu. Oke, benar sekali ya Pak. Jadi dari mulai madrasah ini keluarga yang mengatur, kemudian dari tentang fase pendidikan seksual juga ini keluarga yang mengatur. Nah, menurut Bapak sendiri mengapa pendidikan seksual ini perlu dimulai dari keluarga? Kadang kan ada keluarga itu yang acuh tak acuh, cuek gitu ya Pak. Jadi sebenarnya orang tua pada awalnya mereka tuh sangat percaya dengan pendidikan, apalagi pendidikan yang berbasis agama ya. Orang tua tentu tidak lagi menimbulkan ada rasa curiga lah dengan salah satu sekolah ataupun satuan pendidikan. Kenapa? Karena sudah percaya bahwa sekolah itu nanti bisa mencetak anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas kan. Akan tetapi fenomena yang sekarang yang sering terjadi dan sudah seperti gunung es itu kan di media sosial ya, yang belum terlaporkan dan terdeteksi kemungkinan itu lebih banyak. Nah, ini adalah salah
satu tantangannya bagi orang tua, jangan mudah percaya kepada pendidikan apapun sebelum kita melakukan eksplorasi dengan baik. Oke. Nah, ini intinya, explore dulu lah ini siapa, kemudian boleh juga misalnya tanya dengan anak-anak yang sudah lama di situ seperti apa, begitu kan, itu salah satu yang bisa dilakukan oleh orang tua misalnya. Oke. Baik Pak, apakah saat memilih sekolah nih Pak, apa ada pertanyaan penting yang harus diajukan orang tua Pak? Oke. Nah, tentu semua orang ingin memilih sekolah yang terbaik ya untuk anak-anaknya, dan ingin memilih sekolah itu sekolah yang apa ya? Sekolah Nomor 1 yang ya, Pak. Oke, sekolah yang bisa menjamin apa yang menjadi tujuan orang tua. Misalnya kalau sekolah agama kan dengan harapan anaknya menjadi anak-anak yang agamis gitu. Kalau sekolahnya sekolah yang skill, mungkin harapan orang tua adalah bagaimana anaknya menjadi sukses. Akan tetapi yang perlu dicatat bahwa sekolah itu banyak sekolah-sekolah yang kredibilitasnya sudah teruji. Oke. Misalnya satu adalah sekolah yang memang pendidikan dan struktur organisasi di sekolah itu dan pola komunikasi, pola interaksinya sudah diatur dengan baik. Contohnya misalnya sekolah dengan sistem penerapan sekolah modern ya. Dia misalnya kalau asrama pun itu sudah lengkap, ada CCTV-nya 24 jam. Misalnya kalau sekolah berbasis agama, kalau asramanya untuk perempuan ya gurunya juga perempuan misalnya kan, Menyesuaikan itu ya, Pak? ya menyesuaikan. Nah, ini yang mesti dipahami. Kemudian juga ada kepala asrama yang bisa dihubungi di asrama tersebut. Ini juga salah satu. Kemudian juga bisa berkomunikasi juga dengan guru-guru misalnya BK-nya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan apa saja yang sudah ditangani. Misal kalau itu informasinya sudah banyak yang masuk, misalnya penanganannya sudah bagus, sudah oke, dan sudah ditindaklanjuti, nah itu bisa jadi pertimbangan bahwa sekolah itu bagus. Tetapi ketika dalam masa observasi tidak ada sistem penanganan kekerasan, tidak ada sistem penanganan bullying, nah ini menjadi pertanyaan. Tanda sekolah tanya besar. ya, masa tidak ada kasus kan, masa tidak ada bullying, masa Benar. tidak ada masalah apapun yang dihadapi. Nah ini perlu dicurigai dan perlu dikomunikasikan lebih bagus lagi. Nah, Oke. Kalau mendengar dari penjelasan Bapak ini tadi ya Pak, dari mulai pemilihan sekolah, kemudian dari cara pendidikan seksual itu kan dari keluarga yang menentukan Yeah. ya Pak. Terus bagaimana keluarga ini dapat mengawasi anak tanpa membuatnya merasa dikekang? Karena kan kebanyakan anak-anak sekarang tuh ya kalau misal udah merasa dikekang dikit dia udah kayak merasa paling aduh dikekang banget nih sama orang tuaku, udah kayak gitu ya Pak. Oke, yang harus dilakukan bahwa memang mendidik anak di era teknologi informasi dan digital, apalagi Gen Z ya, tidak semudah mendidik anak-anak zaman dahulu. Kenapa? Karena periode ini adalah periode di mana apa ya, anak-anak tuh bisa dikatakan sebagai orang yang rapuh ketika tidak dipersiapkan dengan baik. Misalnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh kalau mau diluruskan jangan langsung dibengkokkan, bisa patah karena harus rapuh ya Pak. Iya, karena apa ya, tidak setangguh anak-anak misalnya zaman baby boomer misalnya, tidak setangguh itu. Iya. Karena sekarang eranya berbeda. Nah, justru itulah hal yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah pertama bangun komunikasi yang hangat. Jadi komunikasi zaman sekarang itu tidak bisa komunikasi intimidasi, tetapi komunikasi yang mengajak, memancing anak untuk berkomunikasi dengan percaya diri. Dan ini yang harus dibangun oleh orang tua. Anak-anak tuh kalau cerita, dengerin ceritanya, jangan langsung judge dan vonis. Benar, Kesalahan orang tua adalah ketika anaknya baru bercerita
sudah dijudge, sudah Iya. divonis, sudah disalahkan. Akhirnya anak tidak mau lagi bercerita. Jadi takut ya Pak? Iya, iya. Misalnya anak-anak udah mulai merasa tidak nyaman, Pak, saya mau cerita nih, saya dijewer guru. Kamu sih bandel. Nah, seharusnya jangan gitu. Selaku orang tua jangan menyalahkan anak. Mesti harus ditanya dulu. Oke. Oh ya, kamu dijewer sama guru, emangnya kenapa? Kenapa gurumu sampai seperti itu? Nah, itu harus dibangun komunikasinya. Oke, berarti di perlindungan dan kekerasan seksual ini peran ibu dan ayah itu sangat penting ya Pak. Oke, Mungkin benar. Pak Eri sendiri bisa menjelaskan nih Pak bagaimana peran ibu dan ayah dalam perlindungan anak ini sendiri. Oke, tadi kita lanjutkan ya, agar anak tidak merasa terkekang dan takut ya berkomunikasi dengan orang tua. Tadi yang pertama bangun komunikasi yang hangat, yang kedua adalah kenali lingkungan pergaulan anak. Jadi walaupun di sekolah orang tua itu harus mempunyai referensi. Referensi pertama minimal wali kelas ya. Oke. Yang kedua ibu asrama, yang ketiga teman yang paling akrab. Nah, ketika kita sudah mempunyai 3 referensi itu, kita setidaknya bisa menggali informasi tentang apa sesungguhnya yang terjadi sekolah itu, dan sekaligus nanti orang tua bisa memahami juga, oh yang terjadi ini. Akhirnya orang tua bisa memahami kondisi anak. Kemudian orang tua tunjukkan kepedulian dan bukan kecurigaan. Nah, orang zaman sekarang, orang tua itu sering sekali mencurigai anaknya sendiri, sehingga setiap langkah anaknya merasa tidak nyaman. Ya, apapun kesalahannya dicurigai, ya, dicurigai, dikata-katai, dijustifikasi. Oh, kamu sih gini-gini, kamu sih anak tuh selalu disalahkan. Ini membuat orang tuh, anak-anak zaman sekarang tuh nggak mau cerita. Yang harus dibangun oleh orang tua pada saat ini adalah kepedulian. Kepedulian artinya apa? Nak, kenapa kamu pulang malam ini larut misalnya? Nak, kenapa kamu akhir-akhir ini murung? Kenapa kamu akhir-akhir ini jarang cerita sama ayah sama ibu gitu. Nah, nah itu yang mesti harus dilakukan oleh orang tua. Karena memang berbeda. Kalau zaman dulu memang anak-anak perlu dihukum dengan keras apabila dia melakukan kesalahan. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Benar itu Pak. Oke, kita kan udah panjang lebar nih Pak membahas terkait permasalahan anak dan kekerasan seksual. Mungkin dari anaknya sendiri Pak, mungkin mereka merasa takut dan ragu ya Pak ketika akan menyampaikan bahwa mereka itu telah mendapatkan kekerasan seksual atau kekerasan fisik di sekolahnya. Nah, kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, gimana sih Pak cara kita untuk mengenali apakah anak kita ini tadi mengalami kekerasan seksual di sekolahnya? Pertama yang harus dilakukan adalah perhatikan perubahan perilaku pada anak. Misalnya dia tiba-tiba pendiam. Yang awalnya dia ceria, ya, yang awalnya mau ngomong, yang awalnya banyak kegiatan aktivitas, tiba-tiba suatu waktu ya dia tiba-tiba pendiam nih, murung saja gitu. Nah, lalu pertanyaannya gimana memang anaknya pendiam gitu kan? Ya, kita agak susah membedakannya. Tetapi pasti ada diamnya orang bermasalah dengan diamnya anak-anak yang tidak bermasalah, itu tentu berbeda. Nah, kemudian lihat juga perilakunya. Misalnya kalau dia memang pendiam, apakah akhir-akhir ini dia suka marah atau ketakutan atau sering cemas? Nah, ini salah satu indikator yang bisa menjadi acuan bagi orang tua untuk mengetahui anak itu sedang bermasalah atau tidak. Nah, atau dengan perilaku yang positif, misalnya tiba-tiba dia langsung sering ketawa gitu. Senyum-senyum sendiri. Emosinya tidak stabil ya. Akhirnya ini menjadi indikasi awal bagi orang tua untuk menilai perilaku anak ini perlu perhatian atau tidak. Kemudian ketika anak itu pergi ke tempat yang tidak kita ketahui dan tidak terjadwal dan tidak menentu, nah ini orang tua juga harus sekali-sekali awasi kalau ini yang terjadi. Itu yang mesti harus dilakukan oleh orang tua pada saat ini. Itu Mbak. Kalau misal hal itu sudah terjadi Pak, kita sebagai orang tua apakah akan melakukan tindakan yang seperti apa itu Pak? Ya,
misalnya ada beberapa anak ya yang sudah mengalami kekerasan seksual ya di beberapa di satuan pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua ya ketika ini sudah terjadi ya. Pertama, dengarkan anak itu dengan tenang. Dengarkan cerita anak itu dengan penuh kasih sayang, kemudian bahwa percayai bahwa cerita anak itu adalah benar dan kita akan mencarikan solusinya. Kemudian kita cari perlindungan untuknya dan cari bantuan ya. Bantuan ini apabila orang tua tidak bisa menyelesaikan, bisa kita meminta bantuannya dengan pihak yang berwenang. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan. Yang terpenting sekarang adalah komunikasi dengan keluarga. Nah, apabila ini sudah terjadi, ya tetap kita kembali, kita untuk anak bersama kita kembali, kemudian terus dilakukan pemulihan ya, terus diajak komunikasi dan terus dimotivasi dan diarahkan untuk mencari ya sekolah yang baru yang bisa mewujudkan cita-citanya selama ini. Itu. Berarti cari aman ya Pak ya. Cari aman. Oke teman-teman, kita udah hampir kurang lebih 1 jam nih ya Pak nemenin teman-teman di rumah. Mungkin dari Pak Eri ini mungkin ada satu pesan terakhir nih buat orang tua di rumah ketika akan memilih sekolah, terutama untuk orang tua baru di rumah Pak. Terima kasih Mbak Cindy. Jadi statement closingnya, pertama carilah sekolah yang mudah diakses. Jadi sekolah itu keberadaannya tempatnya adalah tempat umum ya, jangan jauh di pelosok pedalaman yang susah diakses. Kemudian kedua, cari sekolah yang bisa memediasi ya. Kalau itu harus asrama, harus bisa memediasi komunikasi antara orang tua dan anak. Jangan sampai cari sekolah di pedalaman jauh dari akses, kemudian tidak ada saluran komunikasi. Ini bahaya. Nah, ini jangan dilakukan. Walaupun iming-iming gratis itu perlu dipertimbangkan ya. Kemudian cari sekolah yang sudah jelas literasinya untuk mengatasi kekerasan, bukan saja seksual, bullying misalnya, kekerasan apapun yang di sekolah itu sudah diatasi dengan baik. Nah, itu salah satu tips yang bisa dilakukan oleh orang tua. Dan cari juga sekolah yang setiap saat orang tua bisa berkomunikasi dengan gurunya. Itu yang lebih bagus. Mungkin teman-teman di rumah bisa ya dicontoh untuk tips-tips dalam memilih sekolahan ya. Mungkin kita akhiri ya teman-teman sesi kita hari ini. Saya Cini Nur Khalifah Siti Aryani sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Pak Erianto karena telah bergabung di podcast kita pada siang hari ini. Baik. Saya Cini Nur Khalifah Siti Aryani pamit undur diri. Dan saya Erianto juga pamit undur diri. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.